Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sehebat apapun kita dalam melakukan teori-teori menggapai rumah tangga bahagia, yakinlah bahwa kita tidak akan bisa meraih rumah tangga samawa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita untuk mengangkat tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba-hamba yang fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang mulia. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi juga, tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada doa. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa. Untuk diri kita dan untuk keluarga kita juga. Untuk istri kita, anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah doa di dalam Al-Quran, doa hamba-hamba yang beriman di akhir-akhir surat Al-Furqan, ya, bahwa hamba-hamba yang beriman, ibadur rahman, mereka berdoa apa? Rabbana walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara doa juga yang perlu kita sering untuk mengucapkannya adalah doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, dan lindungilah kami dari neraka. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang sangat mencakup. Kita minta kebaikan di dunia seperti sehat, ilmu, rezeki, itu masuk. Dan di akhirat minta kebaikan, yakni kebaikan surga, ridho Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara azan dan qomat. Kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal adhanain. Tidak akan ditolak oleh Allah SWT doa antara azan dan qomat. Demikian juga saat kita sujud. Ya, demikian juga saat sepertiga terakhir. Sepertiga malam terakhir. Saat Allah SWT turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin. Ya, fis sulusil akhir. Rabb kita turun pada sepertiga malam terakhir. Ya, seraya mengatakan, "Mayyad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. "Mayyastaghfiruni fa'aghfiralahu." Siapa yang minta ampun kepadaku, saya akan ampuni. Ya, maka ini luangkan waktu kita untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara waktu yang mustajab antara ketika turun hujan. Nabi bersabda, "Sintani la turaddan." Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nidah wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Kata Syekhul Islam, ad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya dan keluarga kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT di surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.